Selamat malam Romo, Bapak Ibu semua, suster yang sudah join. Salam sehat semua, salam sejahtera, berkah dalam. Selamat malam, sehat selalu Pak Budi, berkah dalam. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Berkah dalam. Ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 7 dan malam hari ini saya ketiban campur untuk menjadi moderator. Jadi izinkan saya untuk lebih banyak cuap-cuap di depan ini. Nanti kemudian akan kita serahkan ke narasumber kita, pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa tentunya. Ya, sebelumnya sambil ini kita siap saja untuk buka. Pak Lili sudah siap ya Pak Lili ya? Jadi sampun, Mas. Wah, siap. Pak Lili itu selalu siap gitu. Jadi, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa senior saya ini, Pak Sutri yang legend, Pak Sutri Teguh Ike, Papi Mami, apakah monitor? Ya, monitor. Videonya off cam, maaf. Oh, enggak apa-apa. Monitor sehat ya Papi Mami ya. Amin, sehat. Amin ya. Untuk mensyukuri kesehatannya, kita akan buka TOT hari materi yang ke-9 ini. Papi Teguh untuk memimpin doa pembuka. Baik, mari Ibu Bapak Romo kita bersiap untuk mengikuti tema hari ini yang luar biasa pasti dengan mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk berkat kesehatan, kasih karunia, dan rahmat-rahmat yang kami butuhkan yang telah Engkau sediakan sepanjang hari ini. Malam ini kami bersama tim di Coffee Kepan Semarang untuk kembali belajar tema-tema baru di dalam KPHP ini. Kami akan belajar bagaimana pendidikan anak melalui Pak Lili. Semoga berkat Engkau limpahkan kepada Pak Lili dan juga Budi Epi yang memoderatori acara ini. Semoga kami juga menimba pengetahuan dari Zoom ini, sehingga pada saatnya nanti bila kami harus terlibat di dalam pelayanan di paroki, kami sudah mempunyai bekal yang cukup. Semoga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami lihat hari ini menjadi bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Papi Teguh, ya Romo, Bapak Ibu. Papi Teguh ini merupakan senior saya nganggap ini Pak Sutri yang legend juga karena masih tetap semangat untuk melayani, termasuk melayani di KPHB. Jadi jiwanya tetap semangat melayani dan berjiwa muda itu. Baik, terima kasih Papi yang sudah memimpin doa. Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang ke-9, yaitu pendidikan anak. Minggu kemarin dengan Dr. Epsilon kita sudah diajari bagaimana membuat anak. Diajari membuat anak? Diajari bagaimana menjadi orang tua yang terbuka terhadap keturunan, dan kalau sudah berketurunan kita tidak bisa ngejar-ngejar ke. Nah, kita harus juga melakukan pendidikan. Dan bagaimana sih mendidik anak itu? Kita akan kupas tuntas. Hari ini pematerinya sangat luar biasa. Saya tadinya mau memperkenalkan pematerinya, tapi kok kita nggak pantas kalau saya memperkenalkan. Jadi karena portofolionya terlalu panjang. Ini saya buka itu sudah hampir 3 folio. Jadi ketikan setengah spasi, jadi panjang sekali. Jadi lebih baik nanti langsung Pak Lili yang menyampaikan. Begitu Pak Lili, siap? Baik, Mas Budi, terima kasih. Ya, saya serahkan layar dan
segalanya kepada Pak Lili. Kita sambut Pak Lili yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Monggo Pak Lili. Baik, terima kasih Romo, Ibu Bapak yang terkasih. Shalom semuanya, berkah dalam, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik ya, suka kita. Baik, sehat, Bisa luar biasa. Amin, luar biasa. Baik, Mas Budi ini memang renyah sekali ya. Catatan dari saya cuma tadi yang betul, pembuat anak. Dan kita sama-sama pembuat anak ya tentunya, kecuali para Romo. Kita semua sama-sama ya, kalau sudah buat anak, nah materinya pada malam hari ini kita sama-sama tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak. Dan Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama ya, karena ini buat saya juga baru, bersama-sama kita akan membahas topik mengenai pendidikan anak. Nah, saya share screen dulu. Ya, apakah sudah nampak Ibu Bapak yang terkasih, Romo? Ampun ya. Baik. Sudah nampak. Ampun Pak Lili. Baik, kita bersama-sama pada malam hari ini kita membahas topik mengenai pendidikan anak bab 9 di halaman 121 di buku KPHB. Ya, saya akan langsung masuk pada materi karena materi ini cukup panjang, Ibu Bapak yang terkasih, menarik untuk disampaikan karena kita semua mempunyai pengalaman di dalam mendidik anak dan nanti kita pilah-pilah bersama pengalaman mana yang boleh nanti memberkati, meneguhkan, dan juga melengkapi, menyempurnakan dari materi-materi yang ada. Ya, menarik sekali. Saya akan mencoba membagikan gambaran besar supaya mudah memahami dan mudah disampaikan kepada calon pasutri, ya, calon pasangan suami istri. Nah, beberapa hal yang menjadi muatan dan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, materi ini bertujuan supaya pasangan suami istri menyadari bahwa mendidik anak itu dibutuhkan kesepakatan bersama antara pasangan suami dan istri. Ya. Dibutuhkan kesepakatan bersama. Itu yang paling penting. Ya. Dari keseluruhan nanti kita membawakan materi untuk supaya bersama-sama membawa calon pasangan suami istri itu untuk menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab mendidik anak itu bukan hanya nanti istri saja, ya, atau bukan hanya suami saja, tetapi bersama-sama harus bersepakat satu tujuan. Gitu. Nah, apa saja yang akan disampaikan nanti kita akan bersama-sama. Yang kedua, tujuannya kedua adalah calon pasangan suami istri kita bawa untuk siap menerima dan mendidik anak-anak yang dianugerahkan dalam kehidupan pernikahan, ya, supaya menyadari bahwa ini adalah satu buah anugerah, bukan beban. Nah, supaya apa yang disampaikan kemarin oleh Dr. Epsilon bahwa dan juga Romo Aris itu bahwa banyak sekarang kondisi pasangan suami istri yang child free, ya. Nah, ini kesempatan kita bercerita mengenai dinamika mendidik anak yang sangat unik, indah, dan menyenangkan. Lalu kemudian mengajak pasutri menyadari bahwa mendidik anak termasuk dalam penggenapan janji pernikahan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, Romo, sesi ini membutuhkan kira-kira waktu 1 jam 45 menit. Ya, teman-teman yang sudah membawakan itu ada beberapa yang sesinya dipisah, ya, sesi 1 dan sesi 2, 1 jam dan kemudian 45 menit. Seperti itu. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi di paroki masing-masing. Nah, kita masuk di dalam pendidikan anak. Nah, mengapa materi pendidikan anak menjadi penting bagi calon pasutri? Pendidikan anak menjadi salah satu tujuan dari perkawinan Katolik. Dan terkadang pasutri mengalami kebingungan dalam mendidik anak. Ya, apalagi kalau seandainya kata mungkin calon pasangan suami istri mungkin besar oleh mungkin orang tua tunggal atau dia yatim piatu dia tidak mempunyai figur untuk
sebagai orang tua mendidik anak-anak, atau mungkin orang tua yang ada tidak membekali bagaimana mendidik anak-anak. Nah, ini menjadi kewajiban gereja, menjadi kewajiban kita memberikan katekese kepada calon pasangan suami istri bagaimana membina keluarga, perkawinan Katolik, mendidik anak-anak secara Katolik. Nah, ini skema besarnya, Ibu Bapak yang terkasih. Dari seluruh materi yang nanti akan disampaikan di buku KPHB, sebetulnya skema besarnya seperti ini. Ada pendidikan anak, ya, kita akan bicara mengenai sebelum kehamilan, setelah lalu kemudian kelahiran. Ketika saya berdialog dengan Romo Aris menyampaikan sebetulnya harus tambahkan satu lagi setelah kelahiran. Tapi karena itu calon pasangan suami istri, masih calon ya, calon pasangan, mungkin yang di dalam benak mereka itu sudah banyak bagaimana hari-H seperti itu, lalu kemudian kita membicarakan soal sebelum kehamilan, kelahiran, jauh sekali kalau kemudian kita bicara mengenai setelah kelahiran. Tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama supaya kita nanti mengadakan katekese lanjutan, yaitu fase-fase di mana orang tua mendidik anak setelah kelahiran, ya, usia pernikahan 5 tahun ke atas seperti itu, ya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dari sebelum kehamilan itu kita berbicara mengenai menjaga pola makan dan memperhatikan asupan gizi, mencegah stunting. Ya, kita langsung masuk saja ke sebelum kehamilan. Nah, sebelum kehamilan ini kita bicara mengenai bersama-sama perangi stunting. Nah, mungkin saat ini kita berpikir ya, kenapa sebelum kehamilan ini perlu dibicarakan? Ya, padahal anaknya belum ada, seperti itu. Nah, mengapa ini perlu? Karena kita sama-sama tahu bahwa di dalam Gereja Katolik perkawinan dalam Gereja Katolik itu mengacu kepada di dalam kitab Kejadian bahwa pasangan suami istri, pria dan wanita itu ikut ambil bagian, berperan, ya, Allah menjadikan pria dan wanita berperan serta terhadap penciptaan. Nah, ketika pria dan wanita itu kemudian berperan dalam penciptaan, tentu juga harus mempersiapkan diri terhadap rencana-rencana penyelenggaraan ilahi dalam penciptaan itu. Nah, maka calon pasangan suami istri kita bawa bersama-sama untuk dia siap untuk berkeluarga, siap menyiapkan generasi terbaik bagi gereja dan bagi bangsa. Ya, untuk supaya siap. Wah, kelihatannya kok ini banget, wah, bagi gereja dan bangsa. Tetapi betul, ya, kalau seandainya kata dalam satu keluarga itu sehat, baik, lalu kemudian seluruh anggota gereja sehat, baik, lalu kemudian di dalam negara pun mempunyai keluarga-keluarga produktif yang baik. Nah, mengapa stunting ini demikian penting dan mengambil porsi yang cukup banyak dalam pembahasan kita dalam mendidik anak? Karena menurut survei, di dalam survei itu di 25 Januari 2023, Indonesia itu masih ada 21,6% ya, keluarga atau keadaan anak-anak yang mengalami stunting. Dan di 2024 Presiden kita itu mentargetkan supaya turun menjadi 14%. Nah, kenapa ini perlu dan penting? Karena ini berkaitan dengan produktivitas, kinerja, dan juga kesehatan dari keluarga-keluarga dan juga keluarga-keluarga dalam sebuah negara. Kita mau lihat apa itu stunting. Ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, pasangan suami istri itu biasa ketika menikah itu ada janji pernikahan, ya, janji pernikahan bahwa di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, para saksi, maka saya, ya,
Kita semua menyebutkan pernah dengan niat dan suci ikhlas, ya, saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan juga sakit, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Saya akan selalu mencintai dan juga menghormati panjang hidupku. Saya bersedia menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan pada saya. Nah, janji setiap perkawinan ini, ya, itu yang menjadi dasar buat pasangan suami istri, buat kita untuk supaya menggenapi janji ini, untuk supaya kita boleh, ya, mempersiapkan anak-anak kita untuk tumbuh dengan baik dari sebelum kehamilan. Nah, stop stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama di periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin hingga anak berumur 23 bulan. Anak tergolong stunting bila tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi berdasarkan standar baku WHO Multi-Center Growth Reference Study. Kita lihat di tempatnya ini, Bapak Ibu kalau melihat, ya, ini contoh kasus saja kira-kiranya seperti itu, ya. Nah, pasangan suami istri, ya, misal usia anak, ya, usia anak 1 tahun 8 bulan. Di sini, di sebelah sini, Bapak Ibu lihat ini adalah tinggi badan. Lalu yang bawah ini usia. Kalau usia ini adalah 1 tahun. 1 tahun 8 bulan. Ini 1, 2, 3, 4, ya, ini 8, 1 tahun 8 bulan. Lalu kemudian tingginya berapa? Tingginya 70 ada di sini. Ditarik kemari ada di sini. Nah, di tempat ini itu ada di bawah -3. Ini -2, ini 0, ini 2, ini 3. Nah, patokannya di sini. Begitu di bawah -3 ini, ya, itu beresiko, ya, ibaratnya beresiko. Harus kemudian kalau apabila calon pasangan suami istri nanti begitu menikah, lalu kemudian anaknya, terus kemudian tinggi badannya ternyata kok tidak sesuai dengan standar ini, mungkin bisa langsung kemudian ditanyakan kepada dokter untuk diberikan gizi yang cukup. Ya, -3, kalau di diagram ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, kalau kurang dari -3, ya, artinya di bawah sini itu sangat pendek. -3 sampai dengan -2 itu pendek. -2 sampai dengan 2 ini, ya, itu normal, dan 2 ke atas itu tinggi, ya, seperti itu. Nah, ini sebagai acuan saja, Ibu Bapak menjelaskan kepada calon pasangan suami istri supaya memantau apabila nanti anak yang lahir lalu kemudian pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, bisa kemudian langsung berkonsultasi kepada dokter atau puskesmas. Nah, bagaimana cara melihat stunting? Ya. Apabila tinggi badan berdasarkan usia pada usia awalnya normal, tapi semakin lama semakin menurun. Oh, awalnya normal, tapi lama-lama menurun hingga di bawah garis -2 seperti tadi itu. Nah, berarti mempunyai resiko stunting disebabkan karena kurang gizi. Nah, lalu kemudian satu lagi, apabila sejak awal tinggi badan berdasarkan usia berada di garis -2, bisa dikatakan bahwa stunting dalam kasus ini disebabkan oleh mungkin kelainan hormonal atau genetik. Tapi pada intinya, Ibu Bapak yang terkasih, stunting itu adalah kekurangan gizi. Maka ketika Indonesia itu ada 21,6% dan pemerintah mencanangkan target menjadi 14%, itu bukan hanya sekedar mengenai tinggi badan, bukan hanya sekedar itu, tetapi mengenai kesehatan mental, mengenai kepribadian, mengenai kesehatan jiwa. Nah, ini menjadi concern dari gereja juga. Apabila umat kita itu sehat, maka tentu dapat menerima pembinaan iman dengan baik, ya, kalau sehat seperti itu. Karena ini berkaitan bukan hanya tinggi badan, tapi berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kita melihat selain
selain dari tubuh dan perawakan yang pendek dari anak usianya, ada ciri-ciri yang lain tentunya ya. Nah, cirinya apa? Ada pertumbuhan yang melambat ya. Nanti ibu bapak boleh mungkin calon pasangan suami istri difotokopikan perkembangan itu untuk supaya mengetahui. Meskipun nanti ketika pasangan suami istri itu mempunyai anak dan terus berkonsultasi dengan dokter, pasti sudah langsung di tempat buku bayi itu langsung sudah ada ya, tinggi badan, berat badan berapa seperti itu. Nah, tapi tujuan kita adalah memberikan informasi kepada calon bahwa ini ya sejak dini harus tahu perkembangannya dan menjadi concern berdua antara pria dan wanita yang menikah ya. Kalau ada pertumbuhan melambat, maka ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kemudian saling mengingatkan. Nah, ciri yang berikutnya adalah wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, ya. Lalu kemudian pertumbuhan gigi melambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, ya. Tadinya mulai ngoceh tapi terus kemudian pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Jadi kalau disuruh melihat, ya entah malu entah bagaimana, lalu kemudian tidak banyak ya, itu mulai diperhatikan apakah memang karena pembawaan dirinya atau memang karena sesuatu ya, mulai check up dengan standar dari kesehatan yang diberikan oleh dokteran atau puskesmas. Nah, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun ya. Perkembangan tubuh anak terhambat seperti ketika anak sudah waktunya menstruasi, telat menstruasi ya, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Nah, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang perlu disampaikan kepada calon pasangan suami istri bahwa dari awal ya sebelum kehamilan untuk mendidik anak itu perlu pengetahuan ini, dan apa fungsinya supaya ketika pasangan suami istri itu masih belum hamil sudah menjaga kesehatannya, menjaga diri kesehatannya untuk cukup gizi, baik ibu dan juga baik ayah, pria dan wanita sehat badannya supaya ketika terjadi pembuahan itu pun sehat badannya. Nah, penyebabnya apa stunting pada anak itu? Ya, ada beberapa situasi yang disajikan, yaitu situasi dari sang ibu, ya, ibu dan juga bayi yang ada di dalam kandungan, ya, seperti itu. Atau nanti ketika bayi lahir, lalu kemudian bagaimana prosesnya? Ya mungkin di dalam kandungan tercukupi, tapi ketika lahir kemudian ternyata gizinya tidak tercukupi. Beberapa kondisi seperti ini. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta persalinan. Ya, kondisi kalau sebelum menikah, sebelum hamil itu ternyata ibunya sudah kurang gizi, lalu ketika hamil harus menutrisi kepada anak yang dalam kandungan juga ternyata tidak tercukupi. Nah, itu berisiko ya, meskipun tidak selalu di dalam beberapa jurnal saya lihat memang tidak selalu, tetapi lebih mostly ya banyak risikonya. Maka perlu untuk kondisi ibu itu dengan gizi yang cukup. Postur ibu, tubuh ibu pendek, jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Ya, kondisi-kondisi ini bukan kondisi-kondisi yang dipandang ideal, ya mempunyai resiko seperti itu. Artinya kondisi-kondisi ini perlu diperhatikan supaya dijaga ya, baik ya, supaya jarak kehamilan supaya tidak terlalu dekat ya, kemudian usia menikahnya cukup, asupan nutrisi yang cukup pula. Nah, lalu kemudian untuk bayi dan balita ya diperhatikan untuk nutrisi yang diperoleh sejak lahir ya, kemudian terlaksananya menyusui ya, inisiasi menyusui dini, terus kemudian gagalnya pemberian air susu ibu ya paling tidak 6 bulan itu bagus ya, seperti itu. Proses penyapihan dini ya, kemudian pemberian makanan mendampingi ASI dengan memperhatikan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan yang diberikan. Nah, pada ini adalah situasi kondisi ibu dan anak. Nah, tentunya ada lagi ibu bapak yang mempengaruhi stunting itu, yaitu mengenai
situasi sosial ekonomi dan lingkungan. Kondisi sosial ekonomi ya itu sangat mempengaruhi ya asupan gizi pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita. Ini pasti menjadi pertanyaan, Pak, kalau harus nutrisinya cukup ya seperti itu, tapi kalau ekonominya kurang bagaimana ya seperti itu. Nah, maka pemerintah menggiatkan beberapa macam tool untuk supaya keluarga-keluarga bisa tercukupi ya, entah melalui jaminan kesehatan, BPJS dan lain-lain. Dan ini juga menjadi concern gereja juga, yaitu ketika ada bakti sosial lalu mengadakan yang namanya pengobatan gratis dan kemudian check up seperti itu. Setidaknya ya setiap tahun pun selalu ada. Nah, tentunya tapi untuk keluarga-keluarga pasangan muda calon untuk memahami bahwa nanti setelah begitu menikah dan kemudian setelah itu mempunyai anak, lalu langsung concern terhadap tanggung jawab pemenuhan kebutuhan baik ekonomi dan juga lingkungan. Lalu sanitasi tempat tinggal, ya, sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Artinya tempat sanitasinya diharapkan bisa ideal, ya setidaknya seperti itu. Nah, sekarang banyak gereja-gereja kita semua itu mengadakan yang namanya bedah rumah, ya seperti itu. Teman-teman melayani untuk supaya keluarga-keluarga ya itu mempunyai kehidupan dan tempat tinggal yang layak. Seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa sih ya stunting ini demikian mengambil porsi di dalam katekese kita? Karena ada dampak stunting itu. Dampaknya apa? Dampak jangka pendek, gangguan pada pertumbuhan fisiknya. Ya, kalau cuma fisik nggak masalah, tapi ternyata kalau berkaitan dengan yang lain-lain sampai bisa jangka panjang ya seperti itu. Ada gangguan metabolisme, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik dan verbal pada anak tidak optimal. Artinya berarti nanti daya tangkapnya juga tidak optimal. Kalau daya tangkapnya tidak optimal ya tentu kemudian produktivitasnya juga pasti juga menurun ya. Dan pastinya kalau kemudian sakit-sakitan lalu akan adanya biaya kesehatan yang meningkat. Nah, secara jangka panjang ya stunting mempunyai dampak postur tubuh yang tidak optimal pada saat dewasa, lebih pendek bandingkan pada umumnya, itu membuat terus kemudian orang mungkin menarik diri ya, kurang percaya diri, dan kemudian kalau kurang percaya diri lalu kurang maksimal dalam hidupnya. Ini sayang sekali ya. Lalu kemudian menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak. Ya, secara jangka panjang kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit. Nah, biaya semakin banyak. Resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, obesitas, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal. Ya. Baik pada masa sekolah, nanti kemudian bertumbuh pada waktu kerja, dan lain-lain. Bahkan ketika sudah dewasa, anak dengan tubuh pendek memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan susah bersaing di dalam dunia kerja. Nah, padahal secara kita sebagai gereja rumah tangga, kita pun bersama-sama di dalam persatuan umat beriman, dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat, kita itu bersaing di dalam produktivitas. Kalau seandainya kata produktivitas bagus, perekonomian umat bagus, lalu kemudian katekese pewartaannya bagus, pelayanan pun bagus, maka kita juga bermanfaat bagi gereja dan juga bagi negara dan bangsa. Nah, lalu kita sudah tahu apa dampaknya tentunya kita perlu untuk mencegah pencegahan stunting pada ibu hamil. Ya, mencegahnya bagaimana? Nah, tentunya dengan pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya ya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Lalu kemudian pemeriksaan kehamilan ya, atau antenatal care secara rutin dan berkala, melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan maupun puskesmas, memberikan makanan tinggi kalori, protein serta mikronutrien untuk bayi, melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini, ya nanti bisa ditanyakan ketika sebelum menikah biasanya
kita akan cek di tempat dokter ya seperti itu, supaya sepengetahuan saya kalau ada nanti bisa, kalau ada dokter di sini bisa menambahkan bahwa penyakit menular itu bisa mempengaruhi dari ketika, atau penyakit bahkan bukan menular ya, penyakit di tempat kelamin itu bisa mempengaruhi atau bisa menjadikan kebutaan kalau seandainya kata mengenai dari indera dari bayi. Nah, seperti itu. Maka ini harus pengetahuan-pengetahuan ini harus disampaikan kepada calon pasangan suami istri supaya sejak dini mereka sudah prepare untuk supaya rajin cek untuk mempersiapkan anak yang nanti dianugerahkan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Ya. Lalu kemudian pencegahannya dengan memberantas kemungkinan anak terserang cacingan, ya, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Terus kemudian pastinya Anda berdiskusi dengan dokter kandungan untuk melakukan pencegahan stunting yang sudah disarankan di atas. Nah, Ibu Bapak, Romo yang terkasih, di dalam usia tahap anak balita dan anak usia sekolah, ya, yang tadi kalau tadi itu pada tahap ibu hamil, lalu kemudian tahap anak balita dan anak usia sekolah. Di tahap anak balita, rutin memantau pertumbuhan perkembangan bayi, ya, balita. Kemudian memberikan makanan tambahan untuk balita mulai usia 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun. Melakukan stimulasi dini perkembangan anak, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak, dan kemudian berdiskusi. Ya, selalu pokoknya ini berdiskusi kepada profesionalnya yang berdiskusi pada seseorang yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dokter dinas kesehatan. Ya. Lalu kemudian di tahap anak usia sekolah, memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak, mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan, dan lakukan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, tentunya ada anak balita, ada anak usia sekolah, ya tentu saja kita juga mau melihat bagaimana di tahap remaja dan dewasa muda. Nah, ini informasi-informasi ini perlu disampaikan pada calon pasangan suami istri, ya, supaya itu ada dampak panjang pada dasarnya seperti itu, ya. Ada berbagai macam cara untuk juga mencegah bagaimana di dalam tahap-tahap itu kita berupaya, ya, mengupayakan kebaikan untuk masa depan yang penuh harapan, ya, seperti itu. Nah, di usia remaja membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, pola gizi seimbang. Sekarang sudah biasa kita memakai hand sanitizer, ya, seperti itu. Nah, itu mengurangi virus, ya, kuman-kuman seperti itu. Mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi, dan Anda bisa melakukannya pada anak yang sudah masuk usia remaja, yaitu kira-kira 14 sampai dengan 17 tahun. Ya, lalu kemudian dewasa muda, ya, sudah cukup bisa memahami seputar keluarga berencana, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular, senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, ya, pola gizi yang seimbang. Ya, kalau misalnya itu dewasa muda untuk diajak tidak merokok, tidak memakai narkoba. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, stunting ini cukup banyak kalau Ibu Bapak itu melihat di tempatnya buku KPHB, ya. Karena ini sangat penting untuk disampaikan kepada calon pasutri, yang itu adalah fase di mana ketika mereka menikah, lalu kemudian mereka akan menghadapinya, ya, kehamilan. Nah, kehamilan itu mereka setidaknya tidak mungkin informasi ini boleh teringat, dan kemudian mereka boleh bisa mereview kembali. Apalagi kalau seandainya kata kita di dalam Komisi Keluarga ini saat ini, dan media saat ini, kemudian YouTube, Instagram, dan lain-lain, itu informasi-informasi bisa mudah diakses. Ya, intinya, jika ingin mencegah stunting, asupan serta gizi seorang calon ibu harus baik. Calon ibu, ya, ini karena kita bicara pada fase sebelum kehamilan. Hal ini kemudian diiringi dengan memberikan asupan-asupan makanan yang berkualitas ketika kemudian ada di dalam kandungan, ya, setelah
pada waktu kehamilan dan terus kemudian kelahiran. Nah, intinya seperti itu, supaya pasangan suami istri mempersiapkan diri kesehatannya untuk menyambut anugerah perkawinan kudus, ya, anugerah penciptaan ini dengan kesehatan yang baik, sehingga nanti anak yang dikandung baik, lalu kemudian lahir baik, dan kemudian menjadi, ya, optimal di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, menjadi pribadi yang baik, yang dapat memberikan makna kehidupan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, mari kita ajak untuk teman-teman calon pasutri, ya, untuk ayo concern pencegahan stunting di dalam dimulai dari keluarga, ya, diajak untuk bersama-sama supaya itu menjadi concern bersama calon pasangan suami istri. Nah, itu tadi teman-teman yang terkasih di dalam gambaran skema pendidikan anak itu yang sebelum kehamilan. Nah, sebelum kehamilan, ya, saya tegaskan lagi, kenapa calon pasutri perlu mempersiapkan diri, karena gereja memandang anak sebagai buah dari perkawinan yang merupakan jalan kekudusan, ya, perlu mendapat perhatian khusus, ya, seperti yang tertuang di dalam Amoris Laetitia 81. Allah menjadikan pria dan wanita berperan dalam karya ciptaannya. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, hampir sebagian dari buku itu isinya adalah stunting. Maka ini jadi highlight gereja untuk supaya calon pasutri mempersiapkannya. Nah, lalu kemudian kita akan bicara mengenai fase kehamilan, pendidikan anak di dalam usia fase kehamilan ini, ya. Ya, mempersiapkan pendidikan anak pada sejak masa kandungan, pada kehamilan, ya. Beberapa metode ditawarkan untuk memberikan manfaat yang akan mempengaruhi dari kepribadian anak ketika anak itu bertumbuh dan berkembang. Ya, ini sangat menarik kita belajar. Kita review kembali kalau ibu bapak saat ini yang anak-anaknya sudah besar, ya, atau masih kecil, sama-sama ini akan menjadi dinamika kita refleksi supaya nanti ketika disampaikan kepada calon pasangan suami istri di paroki masing-masing itu akan mempunyai contoh-contoh yang menarik, ya. Ini sangat menyenangkan. Nah, masa mendidik anak itu Bapak yang terkasih dimulai semenjak masa pembuahan hingga proses lahir, ya. Dari masa pembuahan hingga proses lahir. Nah, proses mendidik anak, ya, tadi dibagi proses mendidik anak secara tidak langsung. Kita bicara mengenai proses mendidik anak secara tidak langsung. Secara tidak langsung, yang pertama ketika istri, ya, hamil, ya, orang tua atau sering-sering ayahnya menyentuh, mendoakan anak agar sehat hingga masa persalinan, ya. Perlu nanti ketika berdinamika di tempatnya KPP pun nanti calon perlu untuk mungkin diajak praktek berdoa, ya, saling mendoakan. Silakan, ya, ketika sudah hamil, ayah dan ibu, ya, ibu sering-sering mendoakan, ayah juga sering mendoakan agar supaya anak sehat dan persalinannya lancar, ya. Orang tua menjaga kehamilan dengan makan makanan yang mengandung nutrisi yang baik serta sehat, ya. Kecuali dengan doa kita pun berupaya untuk supaya asupan gizi pun nutrisi itu tercukupi ideal, ya. Dan kemudian pasangan suami istri tentunya, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan supaya karya penciptaan yang ada, ya, supaya ini pasangan suami istri menyadari benar bahwa apa yang terjadi saat ini ketika istri mengandung ini adalah mereka berdua itu sadar bahwa ini saat ini sedang diajak oleh Allah untuk berperan di dalam karya penciptaan itu, ya. Maka perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah yang mempunyai invisible hand untuk menjangkau di dalam kedalaman lahir, ya, memberikan kebaikan pada anak yang ada di dalam
kandungan. Nah, proses mendidik anak secara tidak langsung itu juga bisa ya dilakukan. Ini ibu bapak pasti pernah ya. Mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman yang lain juga bisa ditambah-tambahkan. Bapak yang lebih senior yang sudah pernah mempunyai beberapa anak berdinamika dan mengetahui prosesnya bagaimana ya. Menurut survei banyak ahli mengatakan bahwa memperdengarkan musik ya, musik rohani maupun klasik ya dipercaya dapat membantu untuk mengasah otak anak ya. Ketika kandungan berumur 4 bulan itu anak sudah bisa mulai mendengar suara-suara, maka perlu juga diperdengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Sebagai orang tua Katolik ya, tentunya terus kemudian kita ingin anak-anak kita itu sudah ya berelasi ya, dari kandungan itu mulai dididik ya, bacaan-bacaan kitab suci, lalu kemudian mungkin kalau ada yang memang ternyata pemazmur, dibacakan mazmur ya, dan kemudian renungannya. Ini akan sangat membantu ya pertumbuhan akal anak di dalam kandungan. Nah, lalu proses mendidik di dalam kehamilan itu juga bisa dibantu dengan menstabilkan emosi ya. Keadaan emosi seorang ibu selama masa prenatal menjadi sangat penting karena memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan janin ya. Kalau ibu yang terlalu cemas ya, sering mengalami kecemasan atau depresi ya, mungkin ketika mengandung itu masih bekerja, lalu kemudian ada permasalahan, lalu kemudian mungkin di rumah ada permasalahan, mungkin ada emosi yang naik turun seperti itu ya, itu dapat mengganggu aliran darah ke kandungan sehingga bisa menghambat pernafasan janin. Nah, oleh karena itu, ya, suami istri pada waktu masa kehamilan itu selama 9 bulan, ya, sama-sama menjaga, membangun suasana kondusif dan harmoni selama masa kandungan. Ya, akan sangat baik ketika di awal-awal perkawinan sudah mempunyai hidup doa yang baik, membaca firman yang baik, lalu kemudian ketika mengandung, lalu intensitas itu diperbanyak supaya kondisi di rumah itu terkondisikan. Dan pasti kita tahu ya, ketika hamil itu kan hormonal, ada yang bawaannya itu bisa emosi terus begitu, ada yang bawaannya itu nggak mau didekati oleh suaminya, begitu, ada yang begitu, bau suaminya muntah-muntah malah ada seperti itu ya. Nah itu ya, hormonal itu akan banyak ya, banyak. Nah itu disampaikan saja. Kalau saya kata ibu bapak punya pengalaman itu, sampaikan supaya nanti pasangan suami istri ketika menghadapi nggak kaget. Oh ternyata memang ada ya. Oh ternyata kalau mengandung itu bau badan saya aja itu ternyata bisa dia alergi rasanya, ya nggak mau dekat-dekat, padahal dulu ngusul-ngusul terus sebelum kehamilan ngusul-ngusul terus, tapi ketika mengandung malah nggak mau. Nah, seperti itu. Ada banyak lain ya, ada yang terus kemudian ada yang fase yang kita sebut biasa masyarakat mengatakan ngidam, seperti itu. Nah, ada banyak seperti itu. Nah, suami istri sama-sama untuk menjaga kondisi ini supaya ini terlewati dengan sukacita, terlewati dengan baik. Nah, lalu kemudian ibu bapak yang terkasih, mempersiapkan pendidikan anak sejak masa kandungan itu ya. Berarti juga agar anak itu bukan berarti membuat anak itu pandai, bukan itu tidak, tetapi memberikan stimulus ya. Apa yang diajarkan di dalam kandungan itu adalah stimulus. Nanti kalau sambil bilang, Pak, saya ini sudah 9 bulan saya kasih musik terus, tapi ternyata ketika lahir itu anak saya ternyata perkembangannya tidak sesuai dengan standar. Ya, bukan begitu juga ya. Ini adalah stimulus. Kita berupaya ya mengusahakan gaya hidup ini yang menjadi kewajiban kita. Ya, ketika itu tidak sesuai standar, maka kita mengacu kepada dinas kesehatan profesional yang berkompeten, kita bertanya, lalu kemudian diberikan kisi-kisi yang bisa mencukupi. Ya. Kalau sekarang pendidikannya sudah bukan 4 sehat 5 sempurna, ibu bapak yang terkasih. Kalau kita ikuti dari anak-anak kita sekolah itu sekarang
pelajarannya adalah gizi yang seimbang, ya gitu. Ibu bapak sebelum menikah gizinya juga harus seimbang. Lalu kemudian ketika anak dalam kandungan gizinya juga harus seimbang. Ya, ketika anak lahir gizinya juga harus seimbang. Nah, stimulus ini, ya, upaya-upaya kita ini, ya, harus dipahami oleh calon pasangan suami istri yang kita berikan katekese. Ini kemudian diproses secara edukatif dalam kandungan melalui sang ibu, ya. Kemudian ibu mendapatkan informasi-informasi yang boleh, yang informasi itu benar, boleh untuk mengupayakan supaya di dalam kandungan itu nanti anak terstimulus dengan baik. Nah, rangsangan-rangsangan itu diharapkan mendapatkan respon balik dari anak di dalam kandungan, pertumbuhannya baik, sehat, dan siap untuk lahir pada waktunya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, metode mendidik anak sejak dalam kandungan itu bisa ditawarkan, ya, ditawarkan di dalam katekese, di dalam KPHT kita ini, itu metode doa dan metode ibadah. Nah, ini perlu disampaikan, Ibu Bapak yang terkasih, karena apa? Karena kecenderungan dari ketika dewasa ini, ketika mengandung, lalu kemudian banyak yang menjaganya sampai nggak keluar rumah. Ya, aku mengandung sampai menjaganya itu tidak keluar rumah, tidak mau kemana-mana seperti itu, ya. Menjaganya sampai seperti itu, bukan sesuatu hal yang salah, ya. Kalau seandainya kata itu memang atas anjuran dokter, ya mungkin kandungannya lemah atau bagaimana, ya, bukan sesuatu yang salah tentunya. Tetapi kita mengajak untuk calon pasutri untuk ketika nanti mengalami, ya, istrinya atau dirinya itu mengandung, itu juga terlibat di dalam metode-metode doa, yang mana metode-metode ini akan berpengaruh terhadap anak yang ada di dalam kandungan. Ya, nah kita mau lihat metode doa ini. Nah, doa merupakan unsur ampuh yang akan mengantarkan, ya, anak-anak kita, bayi atau kelahirannya itu boleh sukses, ya, baik adanya seperti itu. Nah, kenapa? Ya karena kita semua tahu supaya upaya yang dilakukan ini berujung pada Allah yang berhak menentukan hasil akhir. Berdoa memberikan semangat dan optimis, ya, langkah preventif untuk supaya ibu dan ayah mempunyai harapan, mempunyai tujuan untuk supaya bakal anak ini bisa lahir dengan baik dan juga bertumbuh dengan baik, menata kehidupannya dengan baik untuk masa depan yang penuh harapan dan cerah. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu metode doa ini perlu, ya, kalau seandainya kata ibu bapak mempunyai sharing-sharing mengenai terkabulnya doa, lalu kemudian bagaimana doa itu boleh memberkati dan boleh menolong. Nah, ini boleh di-sharingkan sedikit untuk supaya memberikan rangsangan untuk para pasangan suami istri ini untuk dari awal ini sudah membangun doa yang baik untuk supaya nanti ketika, ya, dalam masa kehamilan itu juga kemudian mereka juga membawa kehidupan doa dengan baik. Nah, metode doa. Nah, lalu kemudian metode ibadah, ya. Metode ibadah, apa itu metode ibadah? Nah, metode ibadah maksudnya adalah supaya ketika pasangan suami istri di dalam fase masa kehamilan itu juga membawa kebiasaan untuk kegiatan-kegiatan beribadah, ya, doa rosario, ya, kemudian persekutuan doa, ya, ini sangat membantu spiritualitas dan keimanan anak nanti setelah lahir hingga dewasa. Ya, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau masuk ke dalam, ya, dasar-dasar rahim, ya, seperti itu, supaya itu anak umur sudah bisa mendengarkan, lalu kemudian ketika istri di dalam kandungan itu perayaan Ekaristi, ya, inderanya mendengar lonceng, lalu kemudian mencium harum,
ya, lalu kemudian melihat tata cara, itu semua adalah refleksi untuk supaya bakal anak yang ada di dalam kandungan, supaya ini disemangati bahwa teman-teman calon pasangan suami istri ini untuk tetap ya metode doa dan metode ibadah ini dilakukan, karena ini bermanfaat mendidik anak sejak di dalam kandungan. Ya, umumnya anak akan memiliki motivasi lebih untuk belajar, tumbuh menjadi pribadi yang perhatian dan penuh kasih. Ini harapan kita ya. Tentunya ini manfaat ketika kita mendidik anak di dalam kandungan, seperti yang tadi sudah dipaparkan ya, baik itu mendoakan, baik itu memperdengarkan musik-musik gereja, baik itu memberikan bacaan rohani, bacaan kitab suci, mazmur dan lain-lain. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, fase mendidik anak pada masa kehamilan itu ada sampai di tempat ini. Kita akan lanjut ke fase pendidikan anak pada masa kelahiran. Ya. Di fase masa kelahiran kita bisa melihat ini kita akan membicarakan mengenai tahap perkembangan balita, kepribadian sanguitis, tipe-tipe kepribadian, lalu beberapa generasi dan pengasuhannya, dan kemudian mengenai pendidikan iman. Yang ini semua ya dari yang tiga ini, tahap perkembangan, tipe kepribadian, dan generasi, kita belajar mengenai generasi itu akan menunjang pengasuhan secara otoritatif ya. Otoritatif. Nah, kita mau lihat bagaimana pendidikan anak itu pada masa kelahiran ya, tahap-tahap perkembangan balita itu berbeda ya. Kalau kita mendidik anak ketika balita ya, naturke kalau ibu-ibu sudah bisa bercerita ya Ibu Bapak, ketika anak untuk supaya nggak ngompol ya, sebelum kita anak tidur, lalu kemudian kalau yang laki-laki tetesi pakai air supaya dipancing supaya pipis ya. Nah, nanti kalau sudah pipis nanti kemudian lama-lama dia nggak ngompol lagi ya, seperti itu. Itu salah satu edukasi supaya mendidik anak ya, seperti itu. Nah, lalu termasuk bacaan, membacakan cerita-cerita ya, cerita-cerita nabi-nabi, cerita-cerita rasul-rasul ya, cerita para rasul ya. Lalu kemudian ketika sekolah ya, bercerita mengenai ya ada langkah-langkah imannya, lalu kemudian remaja bercerita mengenai pergaulan-pergaulan, lalu kemudian ketika dewasa muda mulai bertanya, mulai masukkan refleksi supaya kemudian kita dapat mendidik untuk dapat mempertimbangkan ya diskresi dan lain-lain. Nah, kita belajar pendidikan anak di zaman sekarang ini ya. Nah, pendidikan anak zaman sekarang. Nah, di dalam liturgi perkawinan, Ibu Bapak yang terkasih, tertulis pertanyaan bagi pasangan ya, pertanyaan. Bersediakah Anda berdua menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan pada Anda berdua dan mendidik mereka menjadi yang setia? Ya, bersedia. Ya, seperti itu ya. Nah, ya supaya kata-kata ya bersedia ini ya, ketika pasangan tidak melakukan perkawinan ya, pasangan sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kelak dalam keluarga baru mereka ya, karena mereka sudah ya bersedia ya, supaya kata bersedia ini bukan hanya sekedar simbolis tetapi benar-benar bisa dimaknai oleh calon pasangan suami istri ketika pertanyaan itu disampaikan ya. Pasangan suami istri menjadi siap menjadi orang tua di sini itu artinya pasangan tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri, tentang mendapatkan istri yang cantik atau mendapatkan suami idaman, bukan hanya sekedar itu ya, tetapi siap untuk memikirkan anak, siap untuk menjadi orang tua. Karena kebanyakan ketika suami calon itu menikah, mereka berpikir untuk kehidupannya ya, seperti itu. Setelah menikah menjadi pasangan suami istri, biasanya kadangkala tidak siap untuk menjadi suami atau istri, mikirnya masih single terus. Lalu kemudian ketika sudah punya anak, ternyata belum siap menjadi seorang ayah atau telat mikir gitu ya.
tidak siap menjadi seorang ibu. Anak kedua baru siap, misal seperti itu ya. Kadang seperti itu. Nah, kita tidak ingin kejadian itu. Maka perkawinan keluarga-keluarga Katolik dipersiapkan supaya ketika mereka menjadi suami istri, mereka sudah siap bertanggung jawab sebagai suami istri. Dan ketika mereka mempunyai anak, mereka pun siap mentalnya untuk menjadi orang tua. Nah, lalu menjadi orang tua juga memiliki arti memikirkan anak sebelum dikaruniai anak, antara lain dengan cara belajar tentang generasi anak dan cara mendidik anak ya. Sebelum mempunyai anak sudah berpikir ya bagaimana belajar tentang generasi anak dan cara mendidik anak. Apa pentingnya ya generasi anak? Nah, kita mau lihat ini beberapa generasi anak dan cara mendidiknya itu tentu saja berbeda ya. Setiap generasi mempunyai gaya pengasuhan yang sangat berbeda ya. Tentunya kalau dulu Bapak Ibu pernah bilang gini, dulu zamannya Bapak nggak berani kalau seandainya kata bapaknya Bapak sudah ngomong, Bapak nggak berani. Anak-anak nggak ada yang berani nguping ya seperti itu. Kalau anak zaman sekarang nguping lah ya seperti itu. Kalau zaman dulu nguping, anak nggak boleh nguping ya seperti itu ya. Ini setiap generasi memiliki gaya pengasuhan yang tidak sama. Maka kita perlu belajar bagaimana kita mensupport, mendidik anak-anak kita. Nah, ya. Setiap generasi memiliki gaya pengasuhan yang tidak sama ya. Pola asuh harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Nah, apa itu karakteristiknya? Ya, Ibu Bapak yang terkasih, menurut Hippocrates dan Galenus itu ada 4 tipe kepribadian. Ini yang paling tidak yang kita pelajari. Tentunya ada berbagai macam ilmu yang bisa menunjang, tapi setidaknya ini menjadi bekal calon pasangan suami istri. Nah, apa itu? Kita lihat, ya sanguin, ya, ya sanguin. Sanguin itu yang paling menonjol dari karakteristik anak yang sanguin itu adalah mengenai apa? Popularitas. Hidupnya fleksibel, energik, ramah, ceria, memotivasi, ya, mencari perhatian, ya, kasih sayang, dukungan, pengakuan, ya, memulai pembicaraan, bersifat optimis, ya. Masalah orang lain itu bisa jadi masalahnya dia ya. Kalau saya kata anak bila datang ke tempat papanya atau ibunya, wah tadi temanku seakan-akan jadi masalahnya dia. Kan kasihan gini-gitu ya. Itu mungkin ya dilihat, wah ini tipe anakku mungkin sanguin ya. Dilihat lagi tipe-tipenya. Nah, dilihat supaya apa? Supaya kita bisa memberikan support pada anak-anak supaya kalau mempunyai talentanya boleh terkepung, dan apabila memiliki ciri-ciri yang atau dia itu kalau seandainya kata mencari perhatian, berarti kita perlu memberikan perhatian kan seperti itu ya, dan kasih sayang supaya itu tercukupi ya, kebutuhannya dia menjadi tercukupi. Nah, sanguin. Lalu kemudian koleris. Dari tipe kepribadian koleris ini yang muncul kuat adalah gambarannya adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tidak suka air mata, ya, sikapnya tegas, dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat, ya, cenderung mencari kesetiaan, ya, penghargaan dari orang lain atas kemampuannya, ya, dengan mudah menyelesaikan tugas dan mampu untuk tetap fokus terhadap suatu hal, ya. Dia berpotensi menjadi pemimpin. Ya. Itu juga menyebabkan dia nantinya workaholic, ya, mungkin keras kepala, tidak peka terhadap perasaan orang lain, ya bisa seperti itu. Ya. Nah, anak itu bisa kelihatan kalau dia mulai tidak bisa mengungkap, dia punya maksud tapi nggak bisa terungkap, lalu kemudian jengkel sendiri. Ya, hati-hati, jangan langsung dimarahi. Kamu sedikit-sedikit marah, ya mungkin dia tidak tersalurkan. Nah, kalau seandainya kata tidak, kita mulai coba memahami apa yang menjadi kebutuhan anak. Kalau sering marah, ya, anak yang 3 itu 7, itu dulu sering sekali dia kayak tengah tantrum gitu ya, begitu. Lalu kemudian saya bagaimana menghadapi anak yang seperti ini. Oh, ternyata sering dipeluk, ya. Lalu kemudian saya sama istri sering peluk, ayo kita sering peluk, ketika tidur doakan, peluk,
tidur doakan, terus seperti itu. Ya, lama-lama kemudian mereda. Nah, kita melihat dinamikanya itu. Nah, lihat apakah tipe kepribadian anak itu ya sanguinis, koleris, ya, atau mungkin juga yang ketiga. Apa yang ketiga? Melankolis. Ya, apakah tipe anak kita melankolis? Ya, tipe kepribadian yang melankolis itu perfeksionis, rapi, terjadwal. Mungkin ya anak kita, Pak, anak kita apa ya? Bisa jadi keduanya dari itu bisa jadi ya. Tidak selalu dominan satu saja, mungkin ada kepaduannya. Ya. Melankolis itu perfeksionis ya, pendiam, pemikir, seperti itu, sistematis, tepat waktu. Ya. Sering kecewa kalau hasilnya tidak sesuai. Ya, dia membutuhkan kepekaan dan dukungan. Ya, meyakinkan diri bahwa ini tepat. Ya. Nah, anak saya cucu itu juga sama. Itu kalau seandainya kata kalau sama kakaknya namanya Tessa itu ya, kalau kakaknya itu mereka sudah punya perjanjian. Jam 3 itu cucu nonton TV. Jam 4 kakaknya. Jam 5 cucu. Jam 6 kakaknya. Kalau untuk kakaknya, kalau kakaknya nggak ambil yang jam 4, berarti boleh dirapel di tempat belakang. Tapi buat cucu tidak. Ya buat cucu kalau seandainya kata dia jam 3, selesai jam 4, dia berikan remote-nya. Lalu kemudian jam 5, dia minta ya sesuai jadwal, schedule, teratur dia. Dan seandainya kata pun dia tidak ambil di dalam jam 3, dia tidak akan minta rapel. Ya, beda dengan kakaknya yang fleksibel, ya, fleksibel, tidak teratur. Dia maunya kalau udah ambil ini ya boleh dong dirapel. Nah, maka terus ribut. Nah, ketika ada anak keributan gitu, kita sudah tahu oh tipenya beda, tipenya beda. Kita bisa prepare untuk menghadapi tipe-tipe anak dengan kepribadian yang berbeda-beda ini. Nah, lalu apalagi satu lagi yaitu tadi kan sudah kita sanguinis, lalu kemudian melankolis, polaris ya, lalu kemudian satu lagi pragmatis. Ya, pragmatis. Nah, pragmatis ini tipikal yang muncul, yang dominan kuat itu adalah damai. Ya, hidupnya damai, merasa cukup, sederhana, ya, kelihatan lebih lamban, tetapi memiliki penguasaan diri, ya, tidak menyukai risiko dan tantangan, ya seperti itu. Kalau anak saya cucu itu, dia butuh peneguhan, mau dia pengen naik pohon, cucu bisa nggak naik pohon ini? Nah, perlu diteguhkan, bisa. Ya, kalau kita bilang nggak bisa terus, nanti lama-lama ketika besar dia takut untuk mengambil risiko. Bisa, ayo sama papa, nah, seperti itu. Nah, itu didukung, ya bisa seperti itu. Ya, nakal dikit ya kelihatan, kita bukan bilang nakal, ya aktif, ya aktif nggak apa-apa. Orang lain bilang nakal, ya loncat seperti itu, nggak apa-apa, seperti itu dilihat. Nah, tetapi kalau anak saya yang pertama, Aldo itu dulu saya ajarin naik pohon nggak mau, saya ajarin naik nggak mau, ya seperti itu. Dia nggak mau berisiko, hidupnya damai sederhana, dibelikan baju syukur, nggak dibelikan ya diam aja seperti itu ya, dia bersyukur ya, hidupnya bersyukur seperti itu. Nah, tidak menyukai risiko dan tantangan. Nah, ini anak-anak mempunyai tipe-tipe kepribadian yang berbeda-beda. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dari keempat tipe kepribadian tersebut sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek, tidak ada, semuanya baik ya, semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, resiko masing-masing, ibaratnya seperti itu, dan semuanya adalah baik. Karena sikap-sikap yang ada dalam tipe kepribadian itu nanti bisa bergeser ketika dia di dalam kehidupan itu kemudian berfungsi terhadap di dalam pekerjaannya atau di dalam situasi dan kondisi di kelas dan lain-lain ya. Yang sifatnya lebih dominan nanti dalam diri sang anak itu nanti bisa bergeser, tidak selalu akan sama ya seperti itu. Tetapi itu kecenderungan ya. Nah, beragam manfaat dapat diperoleh dengan mengetahui tipe kepribadian dan apa yang menjadi dominan dalam diri sang anak ya. Mungkin dia pragmatis, ya akan pragmatis terus, dominannya pragmatis. Tapi kemudian ketika dia berelasi, dia belajar nilai-nilai moral, lalu kemudian ada tuntutan, tanggung jawab, lalu kemudian mulai ada geseran ya. Mungkin terus kemudian dia menjadi mulai perfeksionis ketika dia masuk ke tempatnya sama, teratur seperti itu, mulai terjadwal belajar, itu ada tugas tanggung jawab yang mulai. Nah,
Beragam manfaat dapat diperoleh dengan mengetahui tipe kepribadian ini dan apa yang menjadi dominan dalam diri sang anak. Kita dapat menentukan cara mendidik anak yang tepat sesuai dengan tipe kepribadian yang dominan, membangun pendidikan karakter yang lebih baik kepada sang anak. Ya. Nah, sampai di sini, Ibu Bapak yang terkasih, kita masuk kepada beberapa generasi, ya, ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi alpha. Nah, mungkin generasi baby boomers, ya, lahir tahun 1946 sampai 1964, lahir pasca Perang Dunia Kedua, ya. Itu kenapa boomers? Ya, karena kalau perang itu kan boom seperti ya, boomers seperti itu. Dan masa setelah perang, lalu kemudian masa-masa pemulihan damai, lalu kemudian banyak anak tercetak, ya, banyak tercetak. Maka itu adalah baby boomers ya, tahun 1946 sampai 1964. Nah, lalu kemudian generasi X tahun 1965 sampai 1980 mulai mengenal PC, video game, TV, ya. Highlightnya adalah pendidikan, ya, harus lulus S1, harus lulus S2, ya, pendidikan. Lalu kemudian ada generasi Y, milenial, lahir tahun 1981 sampai dengan tahun 1995, sudah mengenal teknologi seperti smartphone, email, instant message, ya, dan mulai ada melihat motivator-motivator, mulai percaya diri, mulai multitasking, mulai belajar toleransi, ya, seperti itu. Lalu kemudian generasi Z itu umur yang lahir di tahun 1996 sampai 2010, ya, yang ketika lahir, bertumbuh, berkembang itu lahir dengan dunia teknologi dan internet, dan kemudian sampai di masa yang sekarang ini, ya, generasi alpha, ya, lahir tahun 2011 sampai tahun 2025, ya, yang merupakan anak dari orang tua yang generasi Y atau generasi milenial, ya. Saya cepat aja di sini supaya nanti teman-teman bisa baca, ya. Beberapa generasi ini kita menghadapi tentu saja dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekarang untuk pasangan calon suami istri yang menikah yang saat ini, tentunya mereka harus belajar mengenai generasi apa? Alpha, ya, yang saat ini terjadi, ya. Generasi alpha itu biasanya itu bosi, ya, dominan, anaknya suka mengatur, tidak suka diatur, ya, teknologi jadi bagian dari gaya hidup, ya, ikuti merek handphone, ya, lebih pandai dalam teknologi, ya, kritis, mempertanyakan segala sesuatu, kenapa gitu, kenapa harus seperti itu, seperti itu, ya, mengolah informasi dengan cepat, ya, karena dia juga dapat informasi dari mana-mana, lalu kemudian kreatif, membuat sesuatu yang teliti dan menyenangkan seperti Lego, ya, dan sekarang mainan-mainan seperti Lego. Nah, yang harus dilakukan orang tua milenial agar generasi alpha itu sukses menghadapi tantangan zaman itu ada menurut Sigit, ya, menurut Sigit Purnama di bukunya tahun 2020, ya, pengasuhan digital anak generasi alpha, ya, orang tua itu harus turut serta mengikuti teknologi, ya, anak membuka aplikasi apa, orang tua juga harus ikut, ya, supaya bisa melihat, lalu memantau, mendidik, memonitor, ya, mengajarkan anak pentingnya bersosialisasi agar sehat sosial emosionalnya ketika di media sosial, menyuarakan hal-hal yang baik, ya, berkembang dengan baik, melatih mengembangkan aspek fisik motorik anak, ya, karena anak-anak cenderung sudah banyak melihat media, ya, lalu kemudian jarang bermain bekel, bermain umpet, lari-lari, ya, kemudian sudah mulai jarang, maka perlu untuk kemudian mulai terus melatih seperti itu. Terus membekali anak dengan nilai-nilai agama dan moral. Karena apa? Karena di dalam media sosial generasi alpha itu melihat banyak didikan moralitas, didikan motivasi yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai pada khususnya nilai-nilai Katolikan. Ya. Mendidik anak untuk tidak tergantung dalam teknologi,
memainkan peran secara maksimal sebagai teman diskusi, bertanya dan mencurahkan kasih sayang untuk anak. Nah, bagaimana orang tua mendidik anak generasi alfa? Ya. Nah, cepat saja, menurut psikolog anak dan keluarga Rosdiana, ya harus pengasuhannya otoritatif. Ya, otoritatif. Apa itu otoritatif? Supaya jelas, saya bedakan dengan otoriter. Kalau otoritatif itu dua arah, menanyakan pada anak, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Mengapa kamu lebih suka gitar daripada piano? Mengapa kamu suka bola? Mengapa kamu melakukan ini? Nah, itu supaya menggali informasi, kemudian kita bisa mendukung. Oh, ternyata ini harus diasuh dengan cara seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau otoriter nggak perlu, ya. Pokoknya kalau anak lain bisa, you juga harus bisa. Tidak ada alasan. Pokoknya sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang tua yang mengasuh. Pokoknya papa maunya seperti ini, ya. Pokoknya mama maunya seperti ini, ya. Dia tidak peduli anak itu mempunyai talenta apa, tidak peduli anak itu mempunyai kecenderungan keinginan apa, tertarik terhadap apa, ya. Tidak peduli. Ya. Nah, tapi kalau otoritatif, orang tua lebih banyak mendengarkan dan mengizinkan anak untuk mengutarakan, ya, pendapat mereka dan menciptakan suasana-suasana yang nyaman. Nah, yang terjadi dalam pengasuhan otoritatif, ya, ibu bapak bisa baca, ya, tentunya anak diizinkan untuk berpendapat, orang tua mendengarkan, berdiskusi, lalu mementingkan anak itu untuk mandiri, ya, lalu kemudian ada konsekuensi dan pilihan dari pilihannya, seperti itu anak sudah belajar untuk konsekuensi itu, orang tua lebih memberikan contoh, ya, supaya anak berperilaku dengan baik. Orang tua memberikan pengertian, ya, tentang jejak digital yang mungkin akan berdampak panjang. Orang tua dapat menjadi teladan yang sederhana, misal ketika makan ponsel diletakkan atau bagaimana, ya, konsensus dari suami dan istri dan juga anak-anak. Ya, ada beberapa teman yang menyampaikan pokoknya Sabtu dan Minggu ketika papa dan mama kemanapun anak-anak harus ikut. Ini waktunya family time. Ini waktunya kita itu berdiskusi. Tidak ada handphone. Nah, ada yang menerapkan seperti itu. Nah, sampai di sini, ibu bapak yang terkasih, kita sampai pada bagian sampai di sini, ya. Ini beberapa untuk menunjang lalu pengasuhan otoritatif, dan kita masuk di dalam pendidikan iman anak yang terakhir, ya, temanya. Ini tadi kita sampai di sini, ya, generasi alfa dan pengasuhan, lalu kemudian pengetahuan ketiga ini untuk menunjang pengasuhan otoritatif, dan kita sekarang belajar mengenai pendidikan iman. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai banyak pengalaman yang bisa dibagikan, ya, untuk pendidikan iman ini. Ya. Pendidikan iman anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Ini perlu disampaikan kepada calon pasangan suami istri, ya, supaya ini menjadi concern bersama bahwa orang tua pun harus dapat membagikan kepada anak-anak warisan iman yang baik, ya, dan juga keagamaan. Nah, seringkali banyak orang tua itu tidak ke gereja, ketika ditanya sama anak, lalu jawabannya orang tua adalah yang penting itu spiritualitasnya baik. Wow. Nah, hidup keagamaan itu tidak menjamin, betul, hidup keagamaan tidak menjamin. Tetapi kalau kita berkata bahwa spiritualitas kita itu baik, benar, maka tunjukkanlah kehidupan keagamaan yang menunjang spiritualitas itu. Ya, itu supaya anak-anak pun bisa melihat cara hidup orang tuanya. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita juga. Nah, pendidikan anak masuk dalam salah satu tujuan dari perkawinan. Nah, ini selalu didengungkan supaya calon pasangan suami istri pun itu bisa melihat pentingnya pendidikan iman anak. Karena pendidikan iman anak ini merupakan sarana untuk supaya anak-anak itu menerima keselamatan. Nah, ya, kita tahu satu-satunya keselamatan itu berasal dari Yesus, jalan hidup dan kebenaran. Nah, maka
untuk orang tua, calon pasangan suami istri, itu diingatkan bahwa nanti setelah punya anak, lahir, tanggung jawab yang pertama untuk supaya mendidik anak-anaknya itu menerima berelasi dengan Allah adalah, yaitu langkah awalnya membaptiskan anak-anak. Membaptiskan anak-anak kita. Nah, ini gerbang awal untuk menerima Yesus keselamatan. Ya. Dengan dibaptis, anak diangkat menjadi anak-anak Allah. Dihapuskan dari dosa asal dan menjadi anggota gereja. Ya, bercerita mengenai hal ini. Nah, lalu kemudian calon pasangan suami istri disadarkan bahwa ketika sudah mempunyai anak dan kemudian memperkenalkan anak kepada relasi pada Allah yang penuh cipta, yang menciptakan dia, ya, yang memberikan anugerah itu kepada pasangan suami istri pun harus memperkenalkan anaknya kepada Sang Pencipta, Bapa yang sesungguhnya. Nah, maka di situ ada kehidupan yang namanya kehidupan doa. Di situ ada kehidupan membaca kitab suci. Di situ ada kehidupan berkomunitas, dan kemudian pasangan calon suami istri itu atau keluarga yang terbentuk itu, ya, itu kemudian menyadari bahwa keluarga ini adalah gereja mini, ya, Ecclesia Domestica, nah, bagian dari keluarga kerajaan Allah, ya. Ketika keluarga mini ini berkumpul, keluarga-keluarga berkumpul di gereja, maka dia membentuk satu buah keluarga besar, yaitu keluarga kerajaan Allah, ya, Familia Domestica. Ya. Sering kita membatasi bahwa tempat doa itu hanya di gereja, tapi kita nggak pernah berdoa di rumah. Nah, ini lalu, ya, berdoa di rumah, lalu kemudian iman pengenalan akan Allah itu kita bawa bersama-sama, saling meneguhkan di dalam komunitas dalam yang lebih luas, yaitu di gereja. Ya, gereja mini menjadi gereja universal, menjadi gereja semesta. Nah, rumah juga merupakan tempat doa, di mana bersama dengan keluarga memiliki waktu doa bersama, ya, waktu doa bersama. Kalau bisa pagi-pagi, kalau bisa malam-malam, ya, siang mungkin beraktivitas. Nah, momen-momen tertentu ketika dibutuhkan berdoa bisa mungkin via telepon, tapi yang penting relasi itu tetap terjaga. Nah, hidup doa perlu kita biasakan semenjak anak kita kecil, supaya melihat anak-anak lebih mudah mencontoh orang tuanya ketika dia melihat dari kecil, ya. Bukan ketika dia sudah besar dewasa, tapi dari kecil ketika dia melihat, maka dia akan lebih mudah kebiasaan-kebiasaan itu dia tiru. Nah, mengajari anak untuk mendoakan doa-doa dasar, ya, Ami, Salam Maria, kemuliaan, terpujilah, ya, memberikan kesempatan anak untuk memimpin doa. Ya, ketika makan, siapa yang memimpin doa? Ya, aduh, bisa, ya, aduh, gitu, ya. Nah, itu supaya menjadi sesuatu hal yang menarik, bahwa memimpin doa itu bukan beban, tapi sukacita, ya. Apa memimpin, ya, seperti itu, ya. Tidak perlu disalahin, salah juga bukan gitu, biarkan dulu pakai bahasanya, ya. Nanti lama-lama dia belajar, lihat orang tuanya berdoa itu, nanti dia nyontek, ya. Contekannya sama, doanya sama, enggak apa-apa, ya. Tapi itu adalah warisan iman yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, ya. Sangat menarik sekali. Nah, lalu kemudian tetap kita mengacu kepada, karena kita Katolik, Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan beriman, ya, bahwa anak-anak untuk merayakan perayaan Ekaristi, ya, supaya tahu bahwa di dalam gereja itu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menguatkan, menyembuhkan, dan mendampingi kita sebagai buah keluarga, dan membiasakan anak-anak untuk mempersiapkan anak untuk terlibat di dalam gereja dan Yesus sebagai pusat hidup. Jadi kalau anak-anak lari-lari di halaman gereja tidak apa-apa, biarkan, ya, seperti itu. Dia dunianya tenang gitu. Yang penting mau ke gereja dulu, diajak ke gereja mau. Lalu kemudian masuk di dalam gedung gereja, dia mulai mau, wah, ada yang biayaan ke tempat panti imam dan lain-lain. Nggak apa-apa, belajar dulu, ya. Nanti lama-lama dikasih tahu, supaya apa? Supaya tahu bahwa ketika di dalam perayaan Ekaristi ada pribadi yang lebih besar dari diri kita, ya, yaitu Yesus, dan kita semua terpusat di mana imam memimpin perayaan Ekaristi. Nah, nanti anak-anak mulai belajar, oh, seperti itu, ya. Ini hal yang menarik ketika kita mendampingi
anak di dalam gereja, ya kadang berhasil, kadang tidur, ya seperti itu. Kadang bertahan, ayo bertahan, jangan tidur, ya seperti itu. Nah ini menarik. Kita bisa cerita hal-hal itu supaya nanti calon pasangan suami istri pun ketika menghadapi itu bisa mengenal ya bahwa itu memang harus dihadapi oleh mereka. Mereka tidak sendirian. Belajar hidup bersama dalam lingkungan, ya. Kemudian pasangan suami istri yang mempunyai anak dalam sebuah keluarga Katolik, lalu mendidik imannya, juga datang ke lingkungan, mulai terlibat, anak-anak mulai berrelasi, mulai salaman, mulai mengenal romonya, mulai mengenal tetangganya, mengenal komunitas doa, ya, di dalam pertemuan-pertemuan, ya, dalam anak-anak lingkungan, di tingkat lingkungan ataupun di tempatnya gereja, seperti itu. Nah, lalu mendorong anak dalam kelompok untuk hidup gereja, ya, ada kelompok-kelompok kategorial, ada peer, ada PIA, ada sekolah minggu, ikut misdiner, OMK, ya, memperkenalkan anak pada kelompok-kelompok pendampingan dalam gereja, ya, ikut sertakan, ya, pada lomba ikut sertakan, malu-malu enggak apa-apa, enggak menang enggak masalah, yang penting ikut dulu, ya, seperti itu, ya. Itu termasuk salah satu dinamika hidup gereja. Nah, termasuk salah satu mendidik anak di dalam pendidikan iman, ya, untuk mengenal Allahnya, penciptanya, Tuhannya, relasi bahwa ada sang penuh kasih. Ya, orang tua mendorong anak untuk menggereja, memperkenalkan kelompok-kelompok pendampingan anak, ya, melalui cerita, ya, mendorong untuk bergabung, mengantar dan menjemput anak dalam tiap kegiatan. Ini menjadi dinamika pasangan muda. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, Romo sampai di sini semua dari materi kira-kira adalah seperti itu, ya, tema pendidikan anak, dari pendidikan anak sebelum kehamilan lalu kelahiran, ya, seperti itu. Nanti kalau seandainya kata memungkinkan ditambahkan mungkin setelah kelahiran anak usia berapa atau perkawinan di usia berapa. Nah, sampai di situ dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama, memberkati kita untuk di dalam skema ketika kita menyampaikan kepada calon pasangan suami istri, ya, bahwa ini kita mendidik anak adalah bukan sebuah beban tetapi anugerah di dalam perkawinan yang kudus, ya, menjadi jalan kekudusan bagi kita untuk mendidik anak dan dilakukan secara bersama, ya, suami dan istri. Demikian, Tuhan Yesus memberkati, semoga bermanfaat dan semoga ini dapat membantu. Dan tentunya Ibu Bapak mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih menarik dan lebih banyak daripada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Terima kasih Pak Lili, ya, luar biasa materi yang dibawakan. Teman-teman, kita berikan aplaus untuk Pak Lili, kita acungi jempol semua untuk Pak Lili, ya, yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Ya, cukup panjang dan cukup berat karena ini merupakan sejak dari hampir hamil sampai sudah melahirkan. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa menyikapinya untuk dalam membawakan materi ini supaya dinamikanya bisa berjalan, ya, minimal seperti yang dibawakan Pak Lili tadi. Oke, setelah ini kita akan masuk ke diskusi tanya jawab apabila teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi. Dan ini dari chat tadi sudah ada 3 pertanyaan Pak Lili, saya bacakan satu demi satu karena kebetulan yang 2 ini dari Pak Sigit tadi, dari Pak Sigit Girisonta. Itu yang pertama adalah mungkinkah dalam KPHB ditambahkan materi tentang gizi dan kesehatan anak? Mengingat hal tersebut sangat penting untuk diketahui orang tua atau calon orang tua terkait dengan materi malam ini. Materi malam ini mungkin Pak Sigit melihat hanya terbatas ke pencegahan stunting dan menanyakan apakah memungkinkan untuk ditambahi tentang gizi dan kesehatan anak yang khusus. Kemudian masih dari Pak Sigit, menyimak materi malam ini dimulai dari saat pembuahan hingga masa dewasa, bagaimana formula pendidikan untuk setiap tahapan dari prenatal hingga dewasa awal? Itu Pak Lili, 2 pertanyaan. Monggo dijawab dulu. Baik, kalau memungkinkan atau tidak itu saya rasa tetap memungkinkan, ya. Tapi diserahkan kepada dari teman-teman
yang mengadakan KPP, ya, masanya, waktunya, ketika ada beberapa tambahan, silakan dinamika itu disampaikan kepada romo paroki, ya, apabila merasa perlu untuk disampaikan, ya. Lebih lagi kalau seandainya kata kita mempunyai pasangan suami istri, calon pasangan suami istri yang aktif, itu tentunya kalau memberikan masukan, Pak, ada nggak pelajaran soal ini, ya mungkin bisa, lalu kemudian dinamika itu diolah, ya. Silahkan disampaikan seperti itu. Tapi kalau dari materi KPHB sementara seperti itu, dan ini pun sudah cukup panjang, ya, sudah cukup panjang dari sebelum kelahiran sampai dengan kelahiran, lalu kemudian kalau ditambah sesi lagi apakah memungkinkan, nah itu tergantung dari waktu dan tempat di tempat paroki masing-masing, ya. Kalau di tempat KPHB itu materinya seperti ini, ya, kira-kira adalah pandangan bagaimana calon suami istri akan menghadapi seperti apa, dan kemudian supaya prepare baik dalam hati dan juga rohani, ya, di dalam maksud dan tujuan dan juga rohani. Intinya adalah di dalam materi ini adalah calon pasangan suami istri itu menyadari bahwa anak yang akan hadir di dalam kehidupan mereka itu adalah bukan hak semata-mata, adalah haknya dia, tetapi mereka ikut serta di dalam Allah mengikutkan mereka di dalam penciptaan, dan supaya mereka juga terus kemudian bertanggung jawab terhadap anak yang merupakan ciptaan dari Allah ini, yang lahir dengan penuh kasih, dan mereka mempunyai hak hidup lahir dengan cinta, dan tidak ada hal yang lain. Itu termaksud tidak, itu tercatat di dalam Amoris Laetitia, ya, lahir dengan penuh cinta dan kemudian bertumbuh, ditumbuh kembangkan atau dirawat oleh orang tua dengan penuh cinta. Itu, ya, materi itu. Kita beberapa pengetahuan disampaikan sebagai informasi, ya. Tapi informasi yang tepat dibutuhkan adalah ketika menghadapi, itu pasti. Karena pada waktu setelah ini mungkin ketika menikah mereview kembali materi KPHB, mungkin agak lupa, ada yang ingat. Saya aja ketika katekese, karena saya itu ada poor memory, ya, saya itu hanya ingat waktu itu saya diajari revolusi keuangan, ya, menyediakan amplop, ya, seperti itu. Nanti kalau saya ada kata pendapatan Bapak lalu diamplopi seperti itu, ya. Pada waktu itu, ya, pada waktu katekese pada zaman itu seperti itu. Nah, waktu menghadapi lalu kemudian ingat, waduh, oh iya, pada waktu itu pernah disampaikan tuh di materi KPHB, mulai dia cari-cari lagi, ya. Nah, itu pasti lebih tajamnya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau mau diadakan, oh bisa memungkinkan sih, ya, tergantung dari masing-masing paroki. Demikian, ya, Pak Sigit. Lalu kemudian bagaimana pendidikan sebelum kelahiran dan setelah kelahiran, ya? Bagaimana formula pendidikan, ya, untuk setiap tahapan dari prenatal hingga dewasa awal? Oh, bagaimana tahap pendidikan, ya? Ya. Tahap pendidikan, baik. Formulanya, Om. Formula pendidikannya bagaimana? Formula pendidikannya. Yang jelas kalau formula pendidikan dari anak, pasti tidak ada formula yang paling tepat, yang paling tepat, ya. Di dalam masa setiap generasi itu mempunyai dinamika yang akan kita akses info update-nya, pasti seperti itu. Tetapi beberapa hal kita mempunyai formula, yaitu bahwa kita memandang bahwa anak, ya, itu mempunyai kepribadian yang unik, ya. Setiap anak diciptakan itu unik. Setiap anak mempunyai kepribadian yang unik dan perlu bertumbuh dengan penuh cinta, ya, seperti itu. Nah, tentu saja formulanya pasti ketika di dalam kandungan, ya, mendidik anak secara tidak langsung. Tadi kan saya sebutkan, ya, formulanya mendidik anak secara tidak langsung. Karena apa? Karena kita anaknya masih ada di dalam, belum di luar, kita belum bisa ngomong sama dia. Tetapi kita bisa ngomong melalui, ya, perut tempat ibunya. Ini mendidik itu seperti itu. Nah, nanti ketika sudah, formulanya bagaimana? Dengan kebiasaan-kebiasaan.
masih bayi bawah 5 tahun itu kebiasaan-kebiasaan. Kalau anak itu dibiasakan ya, kalau anak-anak saya itu, ini saya cerita pengalaman ya sedikit, tapi pasti ibu bapak mempunyai pengalaman yang lebih banyak dan tentunya lebih baik dan lebih benar dan lebih bagus dari saya. Tapi pengalaman saya, anak yang setelah lahir bayi bawah 5 tahun, formulanya bagaimana untuk mendidik dia? Ya dengan kebiasaan ketika kita disusui. Ya, ketika disusuinya jam berapa, lalu kemudian ketika mau tidur, ya ini mau tidur ditatur seperti itu ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan terus kemudian anak lebih cepat membiasakan diri. Jam pola makannya akan terus akan terbiasa. Tadinya pertama kali kan ya jam berapapun bangun kita, jam berapapun bangun susuin, jam berapapun bangun susuin. Nanti lama-lama intensitasnya akan renggang-renggang dan begitu renggang-renggang kita mulai bisa untuk mendidik di situ. Lalu kemudian ketika anak sudah bisa diajak bicara, lalu kemudian formulanya bagaimana? Formulanya adalah memberikan informasi itu second, alim, halaman, ya supaya anak melihat oh ada yang lebih tua yang harus dihormati. Nah, lalu kemudian ke gereja, oh dia melihat kenapa ya bapak ibu ke sana ya seperti itu. Nah formulanya seperti itu. Formula yang tepat pasti tentu saja di dalam tiap zaman akan mengalami perkembangan dan melihat dari kepribadian dari anak. Nah, tentunya tapi beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu pernah saya lakukan. Nah, tentunya ibu bapak punya pengalaman yang lebih bagus lagi. Saya rasa itu ya, bapak ibu. Mungkin ibu bapak ada yang punya pengalaman yang bisa menambahkan itu sangat luar biasa. Saya juga perlu juga menimba ilmu karena ini semua adalah informasi yang sedikit, ya informasi yang sedikit untuk calon pasangan suami istri seperti itu. Demikian, Pak Sigit. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Oke, ya terima kasih Pak Lili. Jadi mendidik anak awalnya dengan memberi contoh, Pak ya, memberi contoh dan membiasakan. Memberi contoh, ya. Membentuk. Kalau sebelum lahir ya kita kan karena nggak secara tidak langsung, tapi setelah bisa berbicara secara langsung ya kita memberikan contoh. Oke, ya. Pak Sigit masih ada di room ini? Saya coba mencari. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin menambahi atau bertanya yang baru, silahkan bisa nulis di chat dulu. Nah, ini Pak Lili, Om Lili, ini pertanyaan mewakili generasi Alpha ini. Jadi cocok ini. Ini pertanyaan dari Pak Alex, Alexander Prihadi Waluyo di Sukorejo. Selamat malam Pak Alex ya. Ini menanyakan bagaimana penjelasan ilmiahnya dalam memberikan stimulus kerohanian pada janin yang notabene perkembangan panca inderanya belum sempurna. Nah, ini kan pertanyaan generasi Alpha ini. Monggo. Ya, penjelasan ilmiahnya mudah ya, mudah. Mudahnya seperti apa? Coba dipegang saja. Ketika dipegang bereaksi, itu berarti dia merasakan. Artinya apa? Ada stimulus. Nah, seperti itu. Itu kan praktek ya. Kalau jurnal ilmiahnya saya belum cari ya, Pak. Pak Alex, jurnal ilmiahnya saya belum cari ya. Tetapi stimulus itu ya bisa rabaan, ya toh. Bisa juga bisikan atau kata-kata ya seperti itu menurut dari penelitian kedokteran itu di usia kandungan itu ketika anak sudah bakal anak itu dia sudah bisa mendengar. Nah, itu menurut dari penelitian. Tetapi ketika kita sebagai orang tua pernah mengalami, saya juga pernah mengalami, itu saya pegang gitu ya, dia bergerak. Padahal yang nggak kepegang langsung kan, yang kepegang kan cuma perut ibunya, anaknya nggak kepegang, tapi kemudian brunjel, ya seperti itu. Lalu kemudian pernah nggak dipegang, nggak gerak-gerak, harus panggili ya. Kita sudah merancang nama, langsung panggili, Ian, begitu ya, panggili. Tiba-tiba nggak duk, gitu ya, seperti itu. Nah itu terjadi ya. Silakan tanya sama Bapak Ibu yang sudah pernah
pernah mengalami, saya mengalami itu. Penjelasan ilmiahnya apakah itu menghantar atau begitu, saya nggak bisa menjelaskan. Mohon maaf Pak Alex ya, mohon maaf. Jelaskan bahwa oh ini terus ya. Tapi pengalaman begitu, pengalaman saya aja. Nah, mungkin hanya mempercayai apa yang sudah disampaikan ilmu kedokteran. Ya, tapi kalau seandainya kata saya harus menjelaskan, kalau kita meraba lalu ada penghantar gitu ini seperti itu saya nggak bisa menjelaskan. Begitu Pak Alex, mohon maaf. Matur nuwun, modelnya kepercayaan gitu. Bukan kepercayaan Pak, tapi itu sudah memang pengalaman begitu ya. Saya mengalami seperti itu, bukan kepercayaan. Kalau kepercayaan kan berarti masing-masing berbeda. Tetapi ada banyak orang tua ya itu mempunyai pengalaman yang hampir sama. Seperti itu. Ya, gitu. Mungkin yang dimaksud Bapak mungkin begini ya, bahwa kalau seandainya kata kita bacakan bacaan-bacaan, lalu kemudian nanti imannya anak bisa terbentuk, lalu kemudian itu ilmiahnya bagaimana begitu ya maksudnya ya, betul ya? Nah itu ya sekarang saya maksud Bapak, Pak, kalau itu adalah langkah iman Pak. Ya kalau itu langkah iman, ya seperti itu. Matur nuwun. Ya makanya kita Gereja Katolik ketika adanya pembuahan itu sudah ada kehidupan, dan ketika ada kehidupan tidak ada salahnya kita tuh mendoakan segala sesuatu yang hidup untuk baik. Kan demikian kan? Nah ini kan upaya dan usaha kita. Kalau Allah sudah memberikan kehidupan, maka kita mengusahakan daya hidup itu untuk supaya hidup itu bermakna. Nah dari kapan? Dari ketika terciptanya kehidupan. Makatan Pak, itu langkah iman. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Mas Om Lili dan Pak Alex. Kita ada pertanyaan lagi dari Pak Priyo. Pak Priyo yang ada di Girisonta juga ini. Jadi Pak Priyo ini menanyakan terkait dengan Merdeka Belajar yang saat ini sedang digalakkan di sekolah, di mana anak mendapatkan kebebasan, tetapi orang tua itu cenderung mengatur dan mengarahkan anak, bahkan kadang-kadang secara idealis menyatakan anak itu kudu manut wong tua bakal mblusuk ke anak. Nah, itu bagaimana pandangannya Pak Lili terhadap ini Pak, antara Merdeka Belajar yang cenderung bebas dengan pandangan orang tua bahwa orang tua mengarahkan anak harus manut karena orang tua tidak akan menjerumuskan anak. Monggo Pak Lili. Terima kasih Pak Priyo. Pas bajunya putih merah merdeka. Jadi tidak ada metode yang strategi atau metode yang paling tepat untuk pertempuran ini ya, pertempuran mendidik anak ibaratnya seperti itu. Karena apa yang dimaksud oleh orang tua bisa disalahpahami oleh anak, terutama kalau seandainya kata itu disampaikan tidak pada usia-usia tertentu yang pas, ibaratnya seperti itu. Ya. Maksud orang tua memang tidak akan menjerumuskan anak seperti itu. Tetapi ketika anak sudah bisa memilah dan berpikir dan menyampaikan pendapat serta bisa memberikan hasil, tentunya dia akan meminta untuk supaya didengarkan. Nah, pada saat-saat itu intinya seperti ini. Kita sebagai orang tua yang hidup lebih lama, yang hidup lebih dulu, kita dituntut bisa lebih memahami anak dibandingkan anak memahami orang tua. Intinya adalah begini, bagaimana mungkin anak yang berumur ya 7 tahun, kelas 1 SD, harus bisa berpikir seperti orang tuanya yang berusia 27 tahun. Dan memahami maksudnya, jelas nggak mungkin. Ya, bahkan dengan kebebasan dan kemerdekaan kita yang diberikan oleh Allah saja, Allah mengambil satu buah inisiatif firman menjadi manusia supaya apa? Supaya kita paham cintanya. Ya kalau kita dituntut untuk mengerti bahasanya Allah, pusing nggak bisa kita. Ya, tapi Allah mengambil manusia untuk supaya kita paham cinta. Demikian juga kita pun memahami, memberikan cinta itu dengan bahasanya anak. Ya,
maksud dan tujuan orang tua baik, oh ya, betul. Baik, tapi keturut dengan usianya. Ketika di dalam usia anak itu melihat perilaku orang tua ngapain dia ikutin, maka kita mendidik dengan cara seperti itu. Nah, orang busuk berarti ngajarin ngapain. Ngomongnya ditata baik, supaya anak terus kemudian baik. Gitu. Lalu kemudian anak ketika sudah bisa diajak bicara, lalu kemudian ngomong seperti itu. Lalu kemudian ketika anak menuntut kemerdekaan belajar, ya, aku tak ajar dewe misal gitu. Oh ya wes silahkan gitu. Ya. Lalu kemudian ketika hasilnya jelek, diajak bicara. Ketika anaknya itu komutung gitu, diajak bicara. Lalu bantuan seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit karena tipikal anak beda-beda, Pak. Ada anak yang ditekan itu patuh, Pak. Bisa patuh, hasilnya bagus, misalnya seperti itu ya. Tapi ada anak yang ditekan memberontak, malah jadi penjahat. Itu ada ya, seperti itu. Maka setiap anak itu mempunyai strategi dan teknik masing-masing. Itu saya percaya. Ya, saya belum, anak saya masih di usia saat ini 17 tahun, 17 tahun, 11 tahun, dan juga 9 tahun. Dan itu masing-masing beda-beda. Anak saya yang pertama, dia bisa belajar sendiri. Tadinya ditekan sama mamahnya, ditanyain tiap hari, karena mamahnya juara 1, terus dia tanyain. Ya, harus juara 1. Kalau ulangan, hari ini dari sekolah pulang, lalu pelajaran hari ini apa, lalu kemudian siang nanti belajar untuk besok. Dan ternyata malah stres anaknya. Dan ketika terus kemudian cara belajarnya itu dirubah, ketika soal lingkungan, saya ajak keluar, ini lingkungan seperti ini ada dia visualnya melihat, lama-lama dia bisa menemukan pola belajarnya sendiri. Dan ketika belajar sendiri, ternyata hasilnya lebih bagus dibandingkan ketika ditungguin. Ya seperti itu, hasilnya lebih bagus. Tapi anak saya yang kedua nggak bisa. Kalau dikasih kemerdekaan belajar, tidur dia, beda-beda, setengah jam dilirik, loh malah tidur, ya harus ditungguin seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kata dimarahin, nggak bisa ya, belajar, dimarahin terus ya, telinganya itu banyak kata-kata, nggak ada satupun yang masuk seperti itu. Nah, tugas orang tua adalah melihat potensi anak itu bisa belajar di metode seperti apa. Tugasnya orang tua itu. Kalau maksudnya baik, pasti baik, nggak mungkin nggak. Yang paling penting kan sekarang caranya. Kalau maksudnya pasti baik. Tapi caranya untuk supaya diterima. Nah, kalau seandainya kata maksudnya baik, tapi caranya nggak baik, terus kemudian diterima, papa orang tuaku jahat. Nah, jadi sia-sia. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa demikian ya, Pak Priyo. Mohon maaf kalau seandainya kata kurang lengkap, tapi saya rasa kita setuju bahwa setiap anak itu unik, mempunyai kepribadian dengan tingkat usia tertentu, itu kita harus kemudian selalu belajar bahwa ini pasnya yang mana nih anakku, tak gini, ini salah, balik, ini salah, oh ya seperti ini, selalu belajar seperti itu. Saya 3 anak, saya belajar seperti itu dan tipenya beda-beda. Gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Lili. Sudah bisa diterima ya Pak Priyo ya? Terima kasih Pak Budi, terima kasih. Ya. Jadi ternyata menjadi orang tua itu bukan kita ngajari anak, tapi kita malah belajar dari anak bagaimana ngajari anak gitu ya. Kita harus mempelajari ya. Memang berat jadi orang tua. Jadi, matur nuwun, Bapak Ibu ada yang mau menanyakan lagi atau mau mungkin sharing untuk pengalaman juga monggo yang terkait dengan pendidikan anak. Ya memang berat, jadi yang di sini yang mungkin tidak perlu mempelajari anak tapi justru mempelajari semua umatnya itu Romo Ivan sih. Ya betul, anaknya dari banyak banget soalnya. Belum kehamilan, kelahiran, gede, sampai lansia anaknya. Iya. Saya Bapak Ibu punya satu buah cerita untuk ya, terkait dari beberapa teman yang bertanya. Satu kali saya mengajari anak saya itu kan selalu ya berdoa seperti itu. Lalu kemudian waktu itu Aldo masih umur berapa ya? Mungkin SD, saya lupa umur berapa begitu. Nah, kami biasa malam itu selalu berdoa bersama keluarga seperti itu. Nah, suatu kali saya pulang dari gereja, sudah malam sekitar jam 10 dan ternyata Aldo belum
belum tidur. Ketika masuk, ya, lalu dia bilang, Mah, ayo berdoa. Kita doain opaan. Opaan itu adalah ayah saya yang sudah meninggal. Oh iya, waduh, saya langsung, Tuhan, saya itu sebagai anak nggak pernah doain orang tua, ini malah cucunya malah mengingat mendoakan orang tua. Saya bilang, aduh, terima kasih Tuhan. Ya, sebagai orang tua yang terus kemudian selalu belajar, ini bukan beban, ini satu buah anugerah. Bahwa mendidik anak adalah satu buah anugerah. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Allah kepada anak-anak kita, dan kita bisa melihat bahwa wah, kita mungkin aja bertobat ketika melihat dan apa yang dilakukan oleh anak kita. Benar, ketika anak saya Aldo itu mengajak, ayo berdoa, Mah berdoa. Ya begitu kita kumpul berdoa, terus kemudian dia bilang, ayo kita berdoa rosario. Mati lah gue, awas mengi jam 10. Udah lelah, pulang kerja langsung ke gereja, pulang jam 10 malam, terus kemudian dia Aldo mengajak, ayo doa buat opaan, kita doa rosario. Aduh, ya ampun, saya bertobat. Anak saya ya memberikan contoh justru kepada saya. Itu adalah salah satu anugerah bagaimana Allah menunjukkan penyertaan pada anak-anak kita. Ya, saya mau sharing itu saja supaya tidak menjadi beban, supaya tidak berat. Ya, mendidik anak satu buah dinamika yang sangat memberkati. Ya, amin. Jadi ini menjawab tadi celetukan saya bahwa ternyata berat ya jadi orang tua. Ya. Tapi ternyata untuk mendidik Tuhan juga memberikan anugerah dan berkat dengan mengingatkan melalui anak, gitu ya Pak Lili ya. Jadi, oke. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu yang ingin bertanya. Ini narasumber yang luar biasa, Pak Lili dan Bu Siska ini. Mereka berdinamika dengan 3 anak. Usia perkawinan berapa Pak Lili? Ya. Usia perkawinan Pak Lili? Nah, ini istri saya sudah datang. Kalau usia pernikahan ini tanya saya. Berapa? 20 tahun Pak Budi. Wah, 20 tahun ya. 20 tahun berjibaku ya. Bukan berjibaku, 20 tahun menikmati berkat yang diberikan sebagai pasutri dan teman-teman yang senior ini lebih banyak pengalamannya. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mencoba merangkum satu kata, satu kalimat dalam materi kali ini bahwa pendidikan anak merupakan tugas kita, dan kita sebagai kita memberikan kepada para calon pasutri nanti, kita mengingatkan bahwa mereka harus betul-betul menyiapkan sejak merencanakan untuk memiliki anak sampai anak itu nanti sudah dilahirkan dan kita dampingi perkembangan imannya, begitu. Dan mungkin dari Bu Siska ada yang mau ditambahkan mungkin Bu? Cukup Pak, sudah cukup. Cukup ya. Kalau cukup, saya mohon untuk Romo Ivan untuk memberikan sedikit pengantar konklusi sebelum nanti kita tutup dengan doa. Romo Ivan. Masih di mute. Oh ya, terima kasih atas panduan dari Pak Lili, Bu Siska, dan juga Mas Budi dalam mendalami bersama materi yang sangat menarik pendidikan anak. Dan benar seperti tadi beberapa diskusi yang saya mendengar tadi, ya sungguh bahwa kita sebagai orang tua, teman-teman nanti yang calon pasutri, itu perlu disadarkan bahwa pendidikan kepada anak-anak itu tidak bisa diandaikan begitu saja. Tetapi justru tadi kalau boleh mengambil bahasanya Pak Lili, harus direncanakan antara pasutri yang akan mendapatkan karunia anak oleh Tuhan sendiri di dalam perkawinan mereka. Dan juga penting sekali pendidikan anak itu diberikan, bahkan buku ini mengajarkan sejak dalam kandungan. Karena terlebih juga di dalam balita itu anak-anak itu sangat merekam apa yang terjadi di dalam hidup manusia. Maka para calon pasutri itu perlu
himbau, perlu disadarkan, menjaga relasi kepasutrian mereka, sehingga tidak dalam arti tertentu tidak membawa luka batin bagi dalam diri anak. Saya tidak bisa omong banyak, tetapi menurut pengalaman saya sendiri sebagai imam, kami di postulat novisiat, tahun-tahun pertama di seminari, itu kami para calon imam, calon frater waktu itu, diharapkan untuk mengolah apa yang ada di dalam hidup kami, khususnya dalam relasi dengan orang tua, khususnya dari awal kelahiran sampai masuk seminari. Dan yang rawan adalah bila mana anak itu tidak bisa mendapatkan kasih sayang di awal-awal tahun kehidupan mereka. Maka bersyukur bahwa KPHB kali ini disadarkan pendidikan anak itu tidak hanya kemudian ketika hanya mencarikan sekolah saja, tetapi bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan yang mendasar, fundamental, bahkan dari awal di dalam kandungannya. Itu kemudian apakah cara-cara rohani itu sungguh efektif di dalam hidup parenting. Saya mengutip Paus Fransiskus yang mengatakan dalam Amoris Laetitia itu ya, Paus Fransiskus itu betapa indah melihat orang tua yang mengajari, betapa indah melihat seorang ibu, mother ya, mengajari seorang anak mencium gambar Bunda Maria, mencium gambar Yesus. Nah, itu saya sendiri tertarik dengan kata-kata Paus Fransiskus itu. Artinya, bagaimana orang tua itu berperan penting untuk mewariskan iman bagi anak-anak mereka, termasuk juga nanti untuk kewajiban orang tua Katolik untuk membaptiskan anak di dalam sakramen baptis. Baru saja saya ditemui seorang pemuda yang mengaku dirinya sudah dibaptis dan bisa menunjukkan surat baptis, tetapi selama hidupnya itu tidak diperkenalkan oleh orang tuanya kepada Yesus dan juga kepada gereja. Manggil saya itu Pak, berulang kali Pak. Pak, saya sudah baptis, bagaimana ya? Saya usianya sudah 20 tahun lebih, saya kira, hampir 30. Pak, gimana ya ini? Kamu sudah dibaptis? Sudah Pak, ini memberikan surat baptis dan sebagainya. Saya berpikir, dan melalui pengalaman itu saya mendapatkan peneguhan betapa pentingnya pendidikan anak itu diberikan. Ya, di dalam dokumen gereja itu mengatakan orang tua itu perlu memberikan dalam arti tertentu pendidikan iman dan moral. Ya, iman itu dalam arti kita mengenalkan Yesus kepada anak-anak kita dan menjadi pelita yang sungguh nyata di dalam hidup manusia. Kita bisa membayangkan anak-anak yang bertumbuh dewasa tanpa mengenal nilai-nilai Kristiani di dalam hidupnya, nanti berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup. Mereka bingung mana yang harus menjadi pelita dalam hidupnya. Berbeda kalau sejak kecil sudah dibudidayakan terkait iman Kristiani, kasih dan sebagainya, pastilah berhadapan dengan tantangan kesulitan hidup, apalagi perkembangan zaman yang semakin ambiar ini. Anak-anak punya pelita, bahasa saya, di dalam hidupnya. Ada rambu-rambu di dalam hati nurani mereka. Nah, termasuk juga pendidikan moral itu perlu diberikan kepada anak-anak. Kebiasaan-kebiasaan baik, misalnya ya, menghormati orang yang lebih tua, minta maaf, minta tolong, hal-hal tersebut sekarang ini tidak bisa diandaikan, Bapak Ibu. Termasuk juga pendidikan wawasan kebangsaan. Kemarin kita bersama diajak oleh Kevikapan Semarang untuk memulai novena kebangsaan. Nah, saya dalam misa di sebuah stasi, saya mengajak anak-anak menyanyi Padamu Negeri. Ternyata tidak semua anak sekarang ini, anak sekolah itu bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Wah, itu menjadi miris bagi saya. Nah, moral kebangsaan, moral Pancasila itu harus juga diajarkan, dibiasakan oleh orang tua di dalam rumah tangga masing-masing. Maka itu sedikit bundelan, malah
mungkin nambahi bingung, tapi bagi saya itu penting karena kita sebagai orang tua dan termasuk nanti yang kita ajarkan kepada para calon pasutri, betapa pentingnya kita dipanggil untuk menjadi pendidik iman dan moral. Tidak cukup hanya iman saja, tetapi juga moralnya harus dibiasakan sehingga mereka dengan pembiasaan yang baik, habitus yang baik, menjadi pribadi yang baik pula dan menjadi berkat, bahasanya Pak Lili ya, menjadi berkat bagi keluarga tetapi juga bagi sosietas, bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Ivan atas bundelannya, ya sangat enak dibundeli. Nggak berat Romo, malah tambah cerah, jadi bahwa kita memang harus mempersiapkan semuanya. Baik, Bapak Ibu mohon open cam semua. Nanti kita akan tutup dengan doa berkat dari Romo Ivan dan kemudian kita akan foto. Nah, untuk doa ini hari ini saya belum mendengar suara dari Pak Nindito Salatiga. Pak Nindito. Ya, Pak Nindito ini juga senior yang menyemangati kami juga untuk pelayanan, memberi contoh juga. Jadi mohon Pak Nindito, karena nggak dengar suaranya malam ini, Pak Nindito yang memimpin doa penutup, nanti mohon berkat dari Romo Ivan. Mas Budi, matur nuwun. Romo, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kembali menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami ucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mempelajari materi-materi yang akan kami berikan kepada para calon pasutri. Semoga apa yang telah kami terima pada bab 9 ini, pendidikan anak, sungguh walaupun berat, kami bersama-sama belajar agar apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pelayanan kami sungguh dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak atas pertemuan ini dan semoga pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan nyaman, aman, dan besok pagi dapat kembali kami berkarya. Berkatilah kami ya Bapak melalui perantaraan Romo kami, Romo Ivan. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga kita semua rencana, pelayanan, agenda baik di dalam hidup kita, keluarga kita, dan juga istirahat malam kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Matur nuwun Pak Nindito, matur nuwun Romo Ivan. Teman-teman jangan live dulu, foto-foto dulu. Dan berkatnya Romo Ivan, terima kasih. Salam sehat Romo Ivan. Kita foto-foto dulu, monggo. Tukang foto silakan. Minta tolong open cam ya, yang belum open cam. Terima kasih doa sapaannya. Kemarin saya kecelakaan. Danggih. Belum open cam, tolong open cam, ini masih banyak sekali nih. Teman-teman yang belum open cam, mohon open cam supaya kelihatan wajah-wajahnya yang ceria, yang penuh sukacita. Ya sekali yang belum open cam, baru yang layar kedua ini, layar 3 sama 4 masih belum open cam. Iya, masih nama-nama saja ini. Tiduran mungkin. Enggak apa-apa Om. Sing ono wae. Yang ada aja berarti ya. Ya, lainnya nanti sama aja nih. Oke. Ya. Kita mulai ya. Kita ambil layar pertama. Layar kedua. Mana sekarang cuma tinggal 3 layar doang nih. Sudah banyak yang live. Satu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Romo.